pengalaman pertama-tama Pilpres 2014, Bang. Ya. Jadi saya terkejut sekali pada tahun 2014 itu bisa muncul tabloid obor rakyat misalnya, yang isinya itu adalah fitnah-fitnah ya, kebohongan yang kemudian belakangan lebih dikenal dengan istilah hoax begitu, menyebut Jokowi keturunan Cina, Jokowi Kristen begitu, lalu kemudian itu dipublikasikan secara luas, lalu kemudian dikirimkan ke pesantren-pesantren begitu. Nah itu menurut saya kita masuk kepada sebuah era politik baru yang belum pernah terjadi di pilpres-pilpres sebelumnya, dan saya bisa memahami itu karena apa? Karena memang kira-kira ya pada tahun-tahun itu kita sudah mulai masuk kepada sebuah fase yang saya sebut sebagai politik identitas begitu. Bukan asli istilah saya ya, saya pinjam dari bukunya Francis Fukuyama. Jadi politik identitas sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang pada dasarnya mengatakan bahwa memang dunia sekarang ini, Bang Karni, itu didominasi oleh sebuah politik identitas, terutama agama, di mana kemudian semua persoalan dilihat dari kacamata agama, dan itu melahirkan benturan peradaban. Ya, tentu ada latar belakang kesenjangan ekonomi ya, kemudian latar belakang misalnya kalau di Eropa itu imigran, lalu kemudian di Amerika imigran, dan fenomena ini kemudian ya dalam sebuah pertarungan politik itu membuka ruang sekaligus juga memancing memancing para pelaku politik itu untuk berusaha memenangkan pemilu dengan menggunakan sentimen keagamaan. Nah, fenomena itu saya lihat bukannya turun, tapi justru semakin menguat dengan momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 ya. Ada masjid dicoret-coret pakai salib, lalu kemudian ada nenek-nenek katanya ya meninggal lalu dilarang disolatkan karena milih Ahok begitu. Jadi terjadi proses pengentalan, ada rally-rally atau maksud saya itu demo besar-besaran 411 212 dengan terminologi agama. Dan di tahun 2019 itu juga berlanjut lagi, bahkan kita masuk kepada satu variabel baru lagi yang juga kemudian sangat menentukan, yang mengubah situasi dan kondisi sekarang ini, yaitu munculnya atau maraknya peran dari dunia medsos begitu ya, di mana dalam dunia medsos itu ada dua variabel. Pertama, orang bisa kehilangan anonimitas ya, dia bisa kirim apa saja karena identitasnya tidak jelas dan itu berita bohong yang namanya hoax. Lalu kemudian ada yang namanya algoritma biner dalam internet, di mana orang kalau akses X, lalu beritanya X terus. Lalu kemudian orang akses Y, beritanya Y terus. Sehingga terciptalah mekanisme atau fenomena echo chamber atau ruang gema, di mana ya ini pada gilirannya akan melahirkan kelompok-kelompokan cebong kampret, katakanlah begitu. Dan saya melihat realita politik di 2019, terutama kalau kita lihat dari kacamata elektoral, itu Indonesia hampir-hampir udah terbelah dua bagian itu, Bang Karni. Kiri, Indonesia Barat itu Prabowo, ya, ilustrasinya Sumatera Barat Prabowo 86%, Aceh 85%, Indonesia Timur itu sudah Jokowi, ya. Ilustrasinya Bali 91%, Papua 90%, lalu kemudian NTT 88%. Dan saya lihat ini akan semakin cepat karena kita internet makin kencang, akan 5G, dan karena itulah kita harus punya katakanlah jeda begitu ya, moratorium, di mana kemudian kita tidak membiarkan skema politik yang berjalan selama ini akan terulang kembali ya, dan itu adalah Jokowi Prabowo. Nah, kenapa Jokowi Prabowo? Ya pertama karena ini dua orang yang selama ini pendukungnya paling banyak. Kemudian yang kedua, mereka juga seperti Prabowo itu punya partai, ya, PDI, Pak Jokowi PDI, lalu kemudian ya partai-partai ini kalau bergabung bisa melakukan amandemen. Sedemikian rupa kalau berlanjut nanti di tahun 2024 itu
partai politik mayoritas akan mendukung dan nanti menjadi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Dan kalau dia kotak kosong, pasti tensi politiknya akan betul-betul turun sedemikian rupa sehingga nanti ya insya Allah polarisasi atau ledakan polarisasi yang membelah Indonesia dengan korban jiwa yang banyak, tidak terkontrol pada tahun 2024 itu tidak akan terjadi. Kira-kira begitu, Bang. Ya, memang tidak akan hilang dengan cepat, Bang. Makanya kemudian di 2024 itu dua-dua ini kalau digabungkan sebagai katakanlah duit tunggal ya, capres dan wapres, kemudian solid, maka kemudian bisa berhadapan dengan kelompok-kelompok katakanlah radikal atau kelompok-kelompok yang menjadi variabel-variabel selama ini menjadi kunci untuk mempolitisasi para calon ya. Ada catatan bahwa pada tahun 2019 ketika Prabowo bergabung dengan Jokowi, hoaxnya turun 80%. Ya, memang tidak habis 100%, tetapi paling tidak turun. Menurut saya itu adalah cerminan yang menjadi katakanlah proyeksi bahwa kalau bergabung sebagai calon presiden dan wakil presiden, insya Allah akan lebih turun lagi itu hoaxnya itu. Begitu. Jadi memang pemain-pemain politik yang ada sekarang ini bukan hanya partai-partai politik, tetapi juga ada tokoh-tokoh ya variabel yang ya saya sebut dengan imam besar, katakanlah begitu. Nah, imam besar ini tahun 2019 yang memberikan cap kepada Prabowo yang aslinya itu notabene adalah calon dari latar belakang nasionalis, bahkan nasionalis proteksionis istilah saya ya, yang sama dengan Jokowi, kemudian ditarik sedemikian rupa, dikasih cap Islam dengan ijtima ulama, wakilnya juga dikasih cap Islam juga, santri milenial dan seterusnya, Sandi Uno, dan kemudian itu diperhadapkan dengan isu keagamaan, dan itulah kemudian membuat ruang publik, ruang medsos itu dipenuhi dengan sentimen-sentimen primordial yang resiko politiknya sangat besar. Saya pertama tidak menyederhanakan reformasi 98 sebagai hanya pembatasan masa jabatan presiden banyak. Dua ya. Banyak itu pertama ya. Tapi yang paling fenomenal kan. Baik, tapi begini Pak Karni, memang tetap kekhawatiran terbesar bahwa ini orde baru begitu. Hemat saya tidak mungkin orde baru itu kembali dan tidak akan menjadi orde baru. Karena partai politik kita sudah banyak, KPU-nya sudah dilepaskan agar independen, lalu kemudian kekuasaan itu sudah diberikan kepada daerah dengan otonomi daerah. Dan kalau bicara masa jabatan presiden, ini tidak sama dengan orde baru, karena orde baru itu tidak ada masa jabatan. Kalau ini tetap ada masa jabatan, begitu, tapi 3, bukan 2, tapi 3. Begitu. Masa jabatan bukan tidak terbatas. Jadi hemat saya sih sebetulnya ini bukan mengembalikan orde baru. Nah, nomor 2, kita melihat sekali lagi ya, melihat persoalan itu tergantung perspektif. Kalau saya melihat immediate danger kita itu adalah polarisasi ekstrim dan trajektori yang menuju kepada ledakan di tahun 2024 yang akan datang begitu. Dan buat saya itu first thing first, sehingga kemudian itu harus dicarikan solusinya, dan solusinya saya lihat ada pada Jokowi Prabowo maju sebagai pasangan di tahun 2024 yang akan datang.